Ketika hidup membuatmu runtuh, apa yang akan kamu lakukan? Kisah Lia ini akan menginspirasi kamu untuk tidak pernah menyerah. Lia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedramatis itu. Cafe itu bukan hanya tempat usahanya, tetapi juga impian yang ia bangun bersama almarhum suaminya, Arif. Setiap sudut cafe itu dipenuhi kenangan, meja kayu yang dipilih bersama, aroma kopi yang menjadi saksi dari ratusan tawa pelanggan, dan dinding bata yang sering ia tatap ketika rindu akan suaminya datang. Namun, hidup memiliki caranya sendiri untuk menguji manusia. Saat pandemi datang, segalanya berubah. Orang-orang berhenti keluar rumah. Pendapatan Kev menurun drastis. Lia mencoba bertahan sekuat tenaga. Ia mengurangi jam operasional, memangkas biaya, bahkan menjual perhiasan peninggalan ibunya untuk menutupi kekurangan. Tapi, semua itu tidak cukup. Kev yang dulu menjadi pusat kehidupannya kini kosong. Pada akhirnya, Lia harus membuat keputusan. Paling menyakitkan, menutup Kev itu untuk selamanya. Ketika Kev itu tutup, Lia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Tabungannya habis, utang menumpuk, dan ia harus pindah dari rumah. Kontrakan yang nyaman ke kamar kecil di pinggiran kota bersama putrinya, Dinda. Dalam keterpurukan itu, Lia sering bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Apa aku sudah gagal sebagai ibu dan sebagai manusia? Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah momen kecil mengubah segalanya. Suatu malam, saat Lia menangis diam-diam di sudut kamar, Dinda menghampirinya dan memeluknya erat. "Ibu, jangan sedih. Kita masih punya aku dan ibu. Kita pasti bisa," bisik Dinda dengan senyuman kecil. Kalimat sederhana itu menghujam hati Lia. Ia sadar, meskipun segalanya hilang, ia masih memiliki alasan terbesar untuk bangkit, putrinya. Dengan sisa-sisa semangat, Lia memutuskan untuk memulai dari nol. Ia ingat betapa pelanggan kafenya dulu memuji brownies coklat buatannya. Lia berpikir, mungkin ini saatnya mencoba peruntungan baru. Dengan uang terakhir yang ia miliki, Lia membeli bahan untuk membuat brownies. Ia mulai menjualnya ke teman-teman melalui WhatsApp tanpa ekspektasi besar. Langkah awal yang sulit. Hari-hari awal tidak mudah. Pesanan hanya datang 1-2 kali. Lia harus berjuang melawan rasa malu dan ketidakpastian. Tapi ia tidak menyerah. Ia belajar memanfaatkan media sosial. Dengan ponsel lamanya, ia memotret brownies buatannya dari berbagai sudut, menambahkan filter sederhana, dan mengunggahnya ke Instagram. Ia menulis cerita di balik setiap postingannya, berbagi tentang perjuangannya sebagai seorang ibu tunggal yang ingin memberikan masa depan terbaik untuk anaknya. Lambat laun, pesanan mulai berdatangan. Orang-orang tidak hanya membeli brownies Lia karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kisahnya yang menyentuh hati. Setiap kali ada pesanan masuk, Lia merasa sedikit kepercayaan dirinya kembali. Dalam 6 bulan, ia mampu menghasilkan cukup uang untuk membeli peralatan yang lebih baik dan bahkan menyewa seorang asisten. Melompat lebih tinggi. Setelah 1 tahun, bisnis brownies Lia tumbuh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya menjual brownie secara lokal, tetapi juga mulai menerima pesanan dari luar kota. Seorang pelanggan setianya yang terkesan dengan kisah Lia bahkan membantu membukakan toko kecil untuknya. Dengan semangat baru, Lia mulai menciptakan merek untuk produknya. Brownies Pelangi Lia, simbol dari harapannya yang kembali bersinar setelah badai kehidupan. Lia terus belajar. Ia mengikuti kursus daring tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan desain kemasan. Ia mengajarkan dirinya sendiri cara memimpin tim kecil dan mengatur keuangan bisnisnya. Toko brownies itu kini menjadi pusat kehidupan barunya. Dan Dinda, yang sudah mulai beranjak remaja, sering membantunya di dapur, sambil berkata, "Ibu, kita berhasil
karena kita tidak pernah menyerah. Inspirasi dari kisah Lia. Dalam waktu 3 tahun, Lia berubah dari seorang wanita yang kehilangan segalanya menjadi pengusaha sukses yang dikenal di komunitasnya. Ia sering diundang untuk berbicara di acara komunitas, membagikan kisahnya untuk menginspirasi banyak orang. Lia selalu mengatakan, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Kisah Lia adalah bukti bahwa dalam hidup, jatuh bukanlah akhir. Jika saat ini kamu merasa berada di titik terendah, ingatlah bahwa selalu ada harapan di ujung perjalanan. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri, mengambil langkah kecil, dan terus maju, satu hari pada satu waktu. Sekarang giliranmu. Apapun tantangan yang sedang kamu hadapi, tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memulai perjalanan menuju kebangkitan? Jika Lia bisa bangkit, kamu juga bisa. Dunia ini masih penuh dengan peluang untukmu, selama kamu mau mencoba. Ingatlah, kegagalan bukan akhir, tetapi sebuah awal untuk cerita yang lebih indah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.